Sudah, sini ya. Matang kenapa? Kenapa Mbak Win? Sudah. Min 1 plus 1. Min 1 Mbak. Karena di depan ini kan dia negatif. Negatif ditambah dengan 1 sama dengan 0. Oke, sudah. Sudah ya. Sebentar, tak bikin soal sebentar aja. Sudah ya, sebentar tak lihat soal. Oke, sekarang kita misalkan disuruh sin nanti hasilnya mungkin nggak 0 atau apa ya. Ini hasilnya pi per sebentar 180 dibagi sebentar. Oke, dibagi 6 dikali cos pi dibagi dengan 6 ditambah dengan cos berapa ini? Pi dibagi 4 dikali dengan
kotangan dari sorry ini tangan. Tangan dari pi dibagi dengan 4 dikali dengan kotangan yang pi dibagi dengan 4 juga. Oke, ini soalnya ya. Berarti kalau soal seperti ini, nilai dari pi yang di sini itu semuanya diganti dengan 180. Ini berarti semuanya dinilainya diganti dengan 180. Ya. Berarti ada sin 180 dibagi dengan 6 dikali dengan cos 180 dibagi dengan 6 ditambah dengan tangen 180 dibagi dengan 4 dan dikali dengan kotangen 180 dibagi dengan 4. Oke, di sini semuanya paham ya? Kok diam semua? Oke. Kemudian 180 dibagi 6 itu berapa? 30. Ya kan? Berarti di sini 180 dibagi 6 sin 30, kemudian dikali dengan cos berapa? 180 dibagi 6 lagi berarti cos 30. Kemudian ditambah dengan tangen dari 180 dibagi 4 40. Nah, kemudian kotangen 180 dibagi 4 berarti kotangan dari 40. Oke, sudah ya. Berarti sekarang kita lihat sin 30. Sebentar, tak nyalain AC. Oke, sekarang sin 30 berapa? Sin 30 berapakah? Berarti sin di sini setengah. Kemudian untuk cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti di sini dikali dengan setengah akar 3. Kemudian ditambah dengan tak kurung ya, ini kurung pertama ya biar nggak bingung. Kemudian tangen 40. Sorry. Tangan 40 nggak ada dong. Kita cari soalnya yang ada aja. 120 dibagi 4 140 dibagi 4 45 gini loh. Iya, ini berarti 45 ya. 180 dibagi 4 kan 45. Iya, 45. Kok tadi 40 ini? 45. Ini 45. Ya. Berarti tambah tangan 45 berapa? Oh, dasar. Tangan 45. Berarti tangan 45 dia adalah 1. Oke. Tangan 45 adalah 1. Kemudian ditambah kotangan 45. Berarti kalau kotangan 45 itu sama dengan 1 per kotangan kan 1 per tangan. Berarti 1 per tangan 45. Ya kan?
Oke. Di sini nggak bingung kan? Kemudian kita tulis lagi semuanya di atas. Iya, harus ditulis. Kalau kotangan berarti 1 per tangan. Harus ditulis biar nggak bingung, Mbak. Maksudnya kenapa tidak langsung 45 maksudnya? Kan dia harus membedakan. Dia kan kalau kotangan kan 1 per tangan, kan bisa nggak boleh. Soalnya kan nanti tangan 45 itu apa? Di depannya kan harus dia tangan, sin, apa. Dia itu depannya harus sin, kos, apa tangan. Kalau kotangan berarti dia 1 per tangan, ya kan? Berarti harus tangannya harus ditulis. Kalau enggak bingung dong, 1 per 45 lah cuma berapa hasilnya. Beda antara 1 per 45 dan 1 per tangan 45. Itu beda, ya kan? Paham ya Mbak Wawat, paham ya? Berarti kan ini kan beda kan, penulisan ini kan pasti beda. Oke, kalau sudah paham, berarti di sini ditulis lagi setengah dikali dengan langsung aja, setengah dikali dengan setengah dikali dengan setengah akar 3 berapa? Setengah kali setengah akar 3 jadinya berapa? Dimana ada, jadi gini, kalau bingung, kalau setengah kali setengah akar 3 berarti ini semuanya bisa langsung dikalikan. Kalau setengah, tempat lain aja, berarti kan setengah dikali dengan setengah akar 3. Mbak Ami ini tanyanya masih setengah dari mana? Setengah kan dari tadi Mbak, sin sama kos. Berarti kan setengah dikali setengah akar 3 berarti menjadi 1 per 4 akar 3. Ini nilainya. Kenapa? Karena akan sama dengan gini, biar nggak bingung. Berarti dia akan 1 per 2 kali 2 dikali lagi dengan akar 3. Di sini berarti kan kalau begini ketemu 1 per 4 akar 3. Oke? Paham ya? Di sini nilainya sekian. Oke, yang lainnya sudah paham ya? Berarti kita tulis di sini sama dengan 1 per 4 akar 3. Oke, kemudian ditambah 1 plus, tadi 1 per tangan 45 tadi berapa? Tangan 45 tadi kan 1, berarti 1 per 1, karena tangan 45 diganti dengan 1, ya kan? Di sini kemudian 1/4 akar 3 nya tetap kita tulis 1/4 akar 3 ditambah dengan 1 plus ini kali ya, aduh salah terus, ini kali ini kali berarti 1 dikali dengan 1 dibagi 1 ya kan, berarti sama dengan 1/4 akar 3 ditambah dengan 1. Sudah. Atau kalau mau ini nilai akhirnya, kalau mau disederhanakan nggak bisa disederhanakan, 44 nggak bisa. Ini sudah, berarti nilainya 1/4 akar 3 ditambah dengan 1. Ini nilainya terakhirnya.
Pahamkah sampai di sini? Oke, mau ditulis? Akarnya nggak bisa dikeluarkan karena ini satunya cuma sendiri dia. Gak bisa, ini sudah di tengah Mbak Risalia. Kalau sudah nanti bilang ya, biar tak geser ke atas ya. Ke bawah ya, sudah ya, tak geser ke bawah ya. Sampai sini. Seperempat akar 3, seperempat akar 3 plus 1 kali 1 Mbak. Seperempat akar 3 plus 1 kali 1. Kemudian ketemunya seperempat akar 3 plus 1. Sampai jam 10, jam 11 Mbak Santi. Soalnya takutnya materinya nggak habis.
Udah semua. Gak apa-apa Mbak Santi, kalau mau kerja aja. Nanti besok lihat di YouTube-nya aja. Oke, sudah semua ya. Biasanya juga nggak mandi aja gaya. Oke, sudah ya. Satu kali spektan. 1 dikali 1 per tan 45. Per tan 45. 1 kali dalam kurung 1 per tan 45. Nanti ketemunya 1 kali 1 per 1. Sudah semua. Oke, sudah ya. Yang lainnya sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke yang bab kedua, yaitu tentang fungsi trigonometri. Kalau kita punya garis ini seandainya ini seandainya ini garis X, ini dia sebagai garis Y. Di sini kita punya 0 di titik tengah di sini. Kemudian kita mempunyai sudut 45 derajat di posisi antara X dan Y. Iya, jeleknya. Oke, misalkan di sini ya. Kemudian kita seandainya kita potong garis di sini, berarti kita punya garis di sini dan sini. Panjang garis ini apa? Ini garis apa? Apa nih? Apa Mbak? Kan kalau kita dipanggil, gini, seandainya kita ada garis, bahasa apa bahas? Dan saya bingung, kayaknya ada mbaknya mendengar sesuatu. Di sini garis ke bawah ini ngapa? Garis apa? Ini berarti dia garis apa di sini? Dia sebagai garis X apa garis Y? Dampaknya. Ini garis apa? Ini berarti dia garis Y karena dia sejajar dengan garis di sini kan? Dasar kan. Kalau yang ini, yang garis mendatar ini, berarti dia garis apa? Tak kasih tanda pulpen lain deh. Ini dia garis apa ini? Dia sebagai garis X, ya kan? Berarti titik di sini, kalau di sini ada titik, kita anggap titik P, berarti dia sama dengan X, Y. Karena dia potongan dari titik X dan titik Y. Oke. Sekarang dari sini kita akan menentukan cos. Kalau di sini kita anggap dia adalah sudut theta. Berarti sin theta
itu sama dengan, kalau sin itu biasanya ini kita Y, kalau saya ngingetnya dulu ini disebut depan. Kalau X di sini kita anggap sebagai samping. Aduh. Kenapa dibilang sudut depan? Karena dia berada di sudut depan karena dia berada di depan dari sudutnya. Makanya kita sebut dia di depan. Kalau X karena dia ada di bawah, kita anggap dia berada di samping dari sudut. Sedangkan untuk ini biasanya kan ada X, ada Y, ada juga di sini R. Berarti R-nya di sini kita anggap sebagai sudut miring atau di bagian miringnya. Ini dia sebagai miring, garis miringnya. Kemudian kalau kita ingin menentukan sin itu biasanya paling gampang ingetnya yaitu demi. Demi itu berarti demi itu depan per miring. Di sini per miring. Depannya dilihat apa? Berarti kalau depan di sini dia sebagai Y, kemudian miringnya dia sebagai R. Ini biasanya disebut demi ya. Kalau cos itu biasanya kita membilangnya sami, berarti samping per miring. Per miring, berarti sampingnya kita tahu dia bernilai apa? Sampingnya bernilai X dan miringnya dia bernilai R. Kalau kalau tangan itu dia sebenarnya tangan itu berasal dari sin per cos. Sebenarnya sin per cos awalnya. Berarti kalau di sini sin per cos, berarti kan kalau sin tadi depan per miring, berarti dia bernilai Y per R, ya kan? Kemudian dibagi lagi dengan cos. Cosnya yaitu X per R. Kalau ada seperti ini, kita bisa menuliskannya yang bilangan di bawah kita balik dan kita kalikan. Jadi di sini nanti kita balik kemudian kita kalikan. Jadi akan bernilai Y per R dikali dengan dia dibalik. Berarti R per X, ya kan? Karena R per X dia nggak dibagi lagi, dia dirubah menjadi perkalian. Di sini paham nggak sampai di sini? Yang saya jelaskan. Itu kayaknya sama dengan bab kemarin yang menyederhanakan pembagian itu. Oke, paham ya? Oke, berarti di sini dia akan dicoret nilai R-nya. Kemudian tinggal nilainya sama dengan Y per X. Biasanya untuk singkatannya kita menyingkat DESA, berarti depan per samping. Untuk nilai tangan. Oke. Sekarang kita lanjut. Aduh, habis. Sebentar ya.